Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 2.1 mengenai analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi kasus anak SD. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang, di mana kelompok kami itu berkolaborasi antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baiklah, anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Ibu Eliva Wulansari dari SD Negeri 154/8 Betung Bedara Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Dan selanjutnya ada Ibu Nelly dari SD Negeri 14/10 Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya ada Ibu Krisna Darti dari SD Negeri 233/8 Kumpulrejo, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Kami berada di kelas 11-18 dengan fasilitator Ibu Rifa Hasmi Mahmuda dengan pengajar praktik Bapak Tori Haryudi yang berasal dari Tanjung Jabung Timur dan Ibu Elawati yang berasal dari Kabupaten Tebo. Skenario: Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik Sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan, ada salah satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. 3. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok untuk apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel atau komik dan lain sebagainya. Kedua, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk penunjukan pemahaman tentang isi poster tersebut. Selanjutnya, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. 6. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai.
Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Yang pertama, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Yang ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Dari skenario tersebut terdapat beberapa pertanyaan, yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Maka kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut yaitu yang pertama kesiapan belajar, di mana Pak Dermawan memetakan atau mengidentifikasi tingkat kemampuan belajar murid yang berbeda. Selanjutnya, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Yang kedua, yaitu minat murid. Pak Dermawan merancang atau menyiapkan proses pembelajaran yang berbeda seperti membaca buku atau artikel atau komik dan lain sebagainya. Yang kedua, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya dan kemudian membuat ringkasan. Selanjutnya, untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancari petugas UKS, dan yang terakhir menjawab kartu-kartu pertanyaan. Yang ketiga, profil belajar murid. Pak Dermawan menyiapkan atau mengembangkan pembelajaran yang bervariasi dan mengakomodir gaya belajar murid, yaitu audio, visual, dan kinestetik, atau bahan ajar berupa poster dan diagram, berbagai bacaan, video, kartu-kartu pertanyaan, dan daftar kegiatan. Lalu, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya?
dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengobservasi kemampuan membaca murid, yang kedua melakukan pemetaan atau mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, yang ketiga mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih, yang keempat menyiapkan sumber belajar yang beragam seperti poster diagram, bahan bacaan dalam bentuk buku, artikel, komik, video, kartu soal. Yang kelima, menganalisis dan merefleksi hasil capaian setiap kelompok belajar muridnya. Pertanyaan yang selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dalam hal ini, pada kasus skenario tersebut, maka mata pelajaran yang digunakan adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tujuan pembelajaran melalui penugasan kelompok dan mandiri. Yang pertama, murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan dan pada manusia. Yang kedua, murid dapat membuat model yang menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Strategi yang digunakan yang pertama yaitu diferensiasi konten, di mana Pak Dermawan menyiapkan konten dalam bentuk misalnya buku teks, komik, poster, kartu pertanyaan, dan video pembelajaran. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana Pak Dermawan membagi murid ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca, kemudian membuat catatan-catatan selama proses pembelajaran untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, di mana Pak Dermawan memberikan tugas yang berbeda kepada murid berdasarkan tingkat kesiapan murid yang berbeda, yaitu berupa diagram alur sederhana, cerita, narasi, dan cerita kreatif. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Yang pertama, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur yang sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari. Yang kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia minta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Selanjutnya, yang ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Demikian tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi kasus anak SD. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.